Ini sepatu yang paling cocok, aku udah menentukan sepatunya, aku pilih yang ini. Ini cocok buat ke kondangan di Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 kok sepatunya kayak gitu. Hah? Mana udah tempias lah gitu, bolong-bolong gitu. Ini emang model bolong-bolong. Tapi dia emang temanya jungle, makanya gue disuruh pakai boots Disesuaikan gini. dong dengan eventnya. Iya, ini eventnya sama, sesuaikan, kondangan jungle. Bulunya udah botak, nggak ada gitu Ya, coba. ya habis gak ada lagi sepatu bootsnya ini doang. Gue bantuin deh biar sepatu lu jadi bagus lagi. Asik, dibeliin. Bukan dibeliin, di laundry. Laundry baju kali laundry. Sepatu juga ada di laundry. Ada. Nih, saya udah ngajak teman saya ke sini. Hah? Silakan Masa saya dari ngobrol. tadi nggak nyadar ada orang? Betul, kenalin dulu ini Mas Halo. Yenda. Oh, halo, Sinda. Ini ada Aldi. Aldi, Dan ada Halo. Angga. Ini Angga nih Aldi. balik. Angga nih Aldi. Ya, Angga nih Aldi. Nah, ini tolong dibantu Mas Yenda, teman saya ini biasa. Iya, iya. Ini emang bisa bikin kembali kinclong. Bisa dong. Oh, bisa. Kita Nih. coba langsung aja. Ini soalnya ini kan bolong-bolong ini suka bocor, Mas. Oh, Jadi iya. kalau misalnya hujan tempias. Oh, ini tempat laundry sepatu nih. Iya. Nama tempatnya apa? Nama tempatnya Shoe Bible. Shoe Bible. Jadi semua jenis sepatu itu bisa di laundry. Bisa. Ini kalau ini jenisnya sweat. Ini jenisnya Nubuck. Nubuck. Wih, tahu. Jadi mirip sama sweat, Nubuck. cuman dia biasanya teksturnya kalau sweat kan bulunya kayak lebih tebel, ini lebih tipis dan lebih halus gitu. Ini memang termasuk salah satu ya sepatu yang paling susah dibersihin sih. Iya, iya, Gitu. iya. Oke, yang paling susah dibersihin tapi bisa ya Tapi dibersihin bisa ya. gitu. Kalau tipsnya kalau membersihkan sepatu dengan jenis ini gimana? Tipsnya kalau misalnya punya sepatu ini, kalau misalnya kena air atau apa di jalan itu harus langsung dikeringkan. Kalau bisa gitu, jadi jangan terlalu lama. Kalau kena kotor juga kalau bisa langsung dibersihin biar nggak apa namanya, biar nggak kelamaan nempel. Kalau misalnya memang itu baru bisa dibawa ke kita gitu. Cuman kalau first aid-nya, kalau misalnya kotor dibersihkan aja dulu, Dibersihkan jangan aja biar dulu. dibiarin nempel gitu. Oh, oke. Nah, itu sampai ke bahan-bahannya pun bisa dibersihkan, Mas Yenda. Bahan-bahan juga bisa dibersihkan. Jadi kalau misalnya kita di lab itu peralatannya ada yang lebih banyak daripada ini. Ini kayak ini steamer kita pakai untuk disinfektan sepatunya gitu. Terus ini semua sabun-sabunnya kita bikin sendiri. Ini sabun yang buat basically bisa buat semua sih. Jadi ini sabunnya kita bikin sendiri basically untuk sneakers, untuk sepatu suede kayak gini juga bisa gitu. Ini natural dari sunflower sama coconut oil. Tuh, langsung naik kotoran semua, Ti. Wah, Mas Angga sama Mas Aldi juga apa namanya bergabung dalam Iya, Shoe Bible mereka ini. salah satu shoe technician kita. Shoe technician. gitu. Berarti Sekolah dulu sebelumnya. Sekolah sepatu. Sekolah survei sampai begini tuh biasanya gimana? Belajar sih mungkin karena hobi ya, karena mungkin kita hobinya ketertarikan di sepatu, jadi ya kita akhirnya mungkin dari browsing, dari belajar buku ya. belajar tentang bahan-bahan Otodidak. sepatu. gitu. Itu termasuk perbaikan juga nggak di sini? Sekarang sih belum, tapi ke depannya kita akan repainting. Jadi misalnya berarti mau ke undangan bajunya warna biru, Iya. atau sepatu coklat mau bisa? jadi biru, itu ntar akan bisa. Wah, gitu. tapi kalau kayak yang simbol-simbol misalnya warna sudah mulai memudar Bisa. atau bagian dalam Bisa. sudah mulai brodol. Bisa. Kayak Gitu. yang ini kan bisa dilihat ini sepatu sebelumnya, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Oh, beda lo, cakep Gitu. tuh, kayak baru lagi. Kayak Dia di mengkilat lagi warnanya gini. di Iya. balikin Jadi ini lagi warna ke dibalikin awal. lagi. Tapi gitu. nggak dicat. Ini nggak dicat. Kalau ini hanya proses di polishing aja. Polishing gitu. aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang pakai semirnya yang kualitas bagus, bisa sepatunya balik kayak baru gitu. Balik ke baru lagi. Gitu. Kalau ini sistemnya laundrynya datang kita taruh atau dijemput? Kita bisa Mbak Hesti kalau mau main ke tempat kita bisa gitu. Kalau misalnya males, lagi sibuk banyak acara syuting, kita minta pick up, terus habis itu delivery balik juga bisa. Ini ada cairan-cairan khusus nggak sih? Cairan-cairan Bagian kalau dari yang Shoe Bible. kalau cairan sih ini kita bikin sendiri. Jadi memang kita tahu ini Sabunnya memang juga organik sabun ya? aman. Mas Angga dan Mas Aldi ini. Bersama? Enggak, ini kita ada partner lab untuk ini gitu. Terus abis itu biasanya kita ada produk yang ini lumayan dicari nih saat sekarang ini? ini. Semir? Ini waterproofing. Oh. Jadi kalau misalnya kita semprot, kita semprot ke sini gitu. Terus kita tunggu beberapa menit. Ntar biasanya kalau misalnya kita kasih air, dia tuh kayak kena daun talas gitu. Oh, jatuh aja. Jatuh Wah, langsung keren. gitu. Itu dipakainya berkali-kali atau? Iya, Ini sekali. kalau misalnya sekali Sekali semprot berapa kali? tahan kurang lebih sekitar semingguan. Jadi kalau misalnya udah tahu hari-hari bakal hujan gini, Semprot. ini buat kalau kena diproduksi kotoran, kena juga? lumpur juga dia langsung Bawa banyak kayak ini.
gitu. Ini disinfektan. Gitu. Disinfektannya ini digunakan untuk buat menghilangkan bau. bau-bau. Iya. Jadi kadang-kadang Nih, orang sepatu suka lu nih. Masa sih? Tadi dulu. Bukan di mulut, bau sepatu. Jadi kadang kalau orang misalnya sepatu bau sama mereka dikasih wangi-wangian. Jadi ibarat kayak kita misalnya lagi keringetan pakai deodoran, Ya, makin ini bau deodoran. kan. Jadi Kalau ini kalau logikanya orang kalau misalnya bau itu harus sebenarnya harus dihilangkan dulu bakterinya. bakterinya. Baru ditambah si pewangi gitu. Oh iya. Untuk servis laundry sepatu itu harganya berapa? Mulai dari 60.000. Jadi kalau sepatu sneakers seperti itu 60.000. Cuman kalau sepatu kulit seperti ini bervariasi tergantung kondisinya gitu. Jika misal kondisi kayak gini ini bisa 97.000 gitu. Jadi tergantung dari dia sudah berapa lama gitu. Berarti ini lewat online juga bisa ya? Bisa online. Di Kita mana ada kalau di misalnya? bisa ada di Instagramnya @shoe_bible atau mau di Facebook juga ada gitu. Itu mau ada sepatunya juga banyak tuh ya. Iya, sepatu cuma kulit dan satu gua mah. tapi mahal banget Satu sepatu lemari. juga. Tapi kalau ngomongin soal sepatu yang mahal, ini ada beberapa koleksi sepatu yang amat sangat mahal. Iya. Yaitu Converse. Nah, Wah, itu Converse tuh salah satu sepatu yang long lasting. long lasting dia. Nih, ternyata Michael Jordan X Converse ini adalah Converse paling mahal di dunia. Dirilis di tahun 2012 dan diproduksi hanya 30 pasang. Lengkap dengan tanda tangannya Michael Jordan. Harga sepatu ini satunya mencapai 70 juta rupiah. Mahal banget. Mahal banget ya. Masih Converse juga nih ya. Ini kalau itu yang paling mahal ini lumayan mahal juga. Converse The Winner Made in USA. Ini dibuat di tahun 1976. Karena sepatu ini langka dan dibuat di tahun 70-an, makanya harganya itu melambung tinggi. Jadi kalau yang masih memilikinya, itu harganya sekitar 13 juta Wow, rupiah. 13 juta ya. Sepatu jadul yang Berarti dulu mungkin iya. dibeli nggak nyampe 100.000 karena zaman dulu harganya berapa tuh 100.000 kan? Berarti mungkin ini dibilang juga sebagai kolektor item. Collector item. Ya, mobil antik sepatu langka ini. Sepatu antik. Converse Lubrok juga ada tuh. Lubrok. Lubrok. Nah, dibuat tahun 74 sama seperti The Winner. Karena langka dan dibuat tahun 1970-an, harga Converse Lubrok ini sekitar 11 juta. Tapi keren nih, gue suka tuh. Keren, ini keren banget yang ini. Keren Ini tuh. Bahannya juga kayaknya enak. klasik semuanya rata-rata punya ya. Tapi nggak ada yang kayak gini sih, yang 118 ini. Sepatu buat diinjak bisa sampai 70 juta ya. Iya. Nah, ada lagi masih Converse juga ya. Exact. Nah, sepatu ini hanya dibuat 64 pasang, Makanya dibuat di mahal ya. Itali dan dibuat dengan tangan tanpa mesin. Harga sepatu ini sekitar 6.500.000 rupiah. Wah. 64 pasang doang tapi Cuma udah dibuat 64 pasang sold out aja. Ini sudah pasti. Exact. Nah, ini juga ada Converse Leather Jacket 100 Century Edition. Jadi hanya dibuat tahun 2008 untuk memperingati 100 tahun berdirinya Converse. Dan hanya dibuat 100 pasang. Harganya sekitar 3.500.000 dan katanya ada orang Indonesia yang memiliki sepatu ini. Siapa? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ayo siapa? Kemarin juga ada kolektor-kolektor sepatu ya, Iya, betul yang punya sekali. beberapa koleksi-koleksi sepatu yang cukup mahal banget dari brand-brand tertentu. Strip 3, Contreng, Betul. ini Bintang. Bintang semuanya ada Salah di situ. satunya. Nah, Mas Yenda, tadi saya tanya soal bahan-bahan sabunnya sendiri itu ada kelebihannya nggak dibanding yang lain-lain? Kalau kelebihan sih yang pasti ini natural. Jadi kebanyakan kan kalau kita bersihin sepatu, tangan kita kan di dalam sepatu dan bersentuhan banyak dengan sabun. Iya, iya. Jadi kenapa kita pengen ini natural? Jadi biar buat tangan kita juga aman, sama sebenarnya environmental friendly. Air buangan sabunnya akan biodegradable gitu. Jadi ketika diserap Jadi ketika tanah, diserap tanah itu aman. itu aman. Gitu. Itu sih paling penting menurut Nggak ada kita. deterjennya ya? Nggak ada deterjennya. Nggak ada deterjennya. Gitu. Oh, ini benar-benar memikirkan Iya, sampai detail ya. Iya. Udah mulai jadi bagus tuh sepatunya. Enak banget Jadi ya, cakep tuh. sepatunya jadi cakep nih ya. Cakep kayak baru lagi. Berarti bisa dong kalau buat dibawa ke undangan buat tema jungle. Bisa dong, udah Bisa, cakep bisa. banget itu sepatunya. Ini kalau Ini kalau disimpan 10 tahun lagi aja, harganya mahal ya? 50.000. Turun.
Harganya turun. Harga turun. Aduh. Kalau offline store di mana? Offline store kita sekarang ada 9 cabang di Jakarta, ada 2 di Jogja, 1 di Padang. Di Jakarta ada di Grand Indonesia, di Central Dep Store, di Ismal, Pasar Santa, Cipete, Lebak Bulus, Pondok Indah, dan Banyak cabang ya yang bisa dikunjungi, dan ini salah satu lifestyle juga ya. Kalau misalnya untuk laundry sepatu itu, kalau biasa kita dengar laundry adalah baju, sepatu. Justru awal-awal ini susah saya banget mau dicari. tanya sama Mas Yanda nih, kenapa bisa kepikiran milih usaha laundry sepatu ini? Kebetulan Apa prospeknya memang bagus atau gimana? Atau kalau hobi? dari awal sih memang dulu ya saya kerja di perusahaan yang Sepatu tentang juga. itu gitu. Jadi kebetulan saya kayak udah hobi, tapi paham sebagai sepatu konsumen ya. kita mau merawat itu nggak nemu tempat yang ada tempat tapi mahal banget misalnya, atau tempat yang kayak laundry umum kadang suka nerima sepatu cuman dicoba ternyata amburadul. Ya kira kenapa kita nggak coba bikin aja gitu loh. Ini kalau ngelihat sepatu yang lagi dibersihin ini kayak sepatu yang dipakai di Mumi yang tadi saya cerita. Oh bener, oh iya mana barbuknya? Nih saya kasih tahu nih. Masa sih kayak gitu? Awas Sepatu lo kalau itu nggak kayak sudah gitu. tercipta 1000 tahun yang lalu. Para arkeolog menemukan mumi perempuan berusia lebih dari 1500 tahun di pegunungan Mongolia. Mumi perempuan itu terlihat mengenakan alas kaki yang menyerupai sepatu olahraga. Iya, ya. Salah satu produk sepatu terkenal dengan ciri khas 3 garisnya. Hah? Oh. What? Para netizen mulai bereaksi dengan menduganya sebagai perjalanan travel waktu. ya. Oh. Tetapi mumi ini juga memberikan wawasan lebih besar mengenai kehidupan bangsa Mongol. Peneliti B. Sukhbatar dari Museum Kyo Mongolia mengatakan temuan itu juga memungkinkan mereka meneliti kehidupan di Mongolia pada masa silam. Jadi kuburan yang mereka gali berkedalaman 3 meter menunjukkan bahwa orang-orang di masa itu termasuk pengrajin yang terampil. Mumi pakai sepatu, sepatunya sepatu Keds lagi ya. Iya. Dan bentuknya nampak seperti salah satu brand sepatu yang Iya. sudah kita ketahui. Iya. Ini lucu ya, karena ada banyak teori juga soal apa zaman prasejarah kan. Iya, betul. Banyak banget teorinya. Ada yang bilang justru di zaman prasejarah itu sudah memasuki era yang sangat amat modern sampai akhirnya dikembalikan lagi ke nol. Bisa jadi kayak gitu teorinya, jadi, makanya bisa ada jadi. benda-benda yang modern yang jadi bukti-bukti prasejarah. Iya, iya. Ada yang bilang ada bukti prasejarah yang bilang ada gambar atau patung yang sedang menggunakan laptop. Betul. Nah, betul. ada foto yang pakai handphone. Nah, itu ada. Masih sebuah misteri ya. Nah, itu tuh lihat tuh. Kalau yang tadi aku kasih sudah mulai beres. Sudah mulai bening lagi tuh pemirsa. Sahabat pagi bisa lihat tuh. Jadi cakep kan? Waduh, Canggih. nggak nyangka tuh sepatu bisa begitu lagi ya. Oke sih, udah jadi. Jadi sebenarnya waktunya juga nggak terlalu lama ya. Sebenarnya nggak terlalu lama gitu. Oke. Cuma biasanya kadang-kadang kalau misalnya kayak gini kan kalau nyubak kalau dibasahin ada perubahan warna. Jadi ntar misalnya kalau di kering dilihat dulu udah cukup bersih apa belum gitu. Baru diulang lagi prosesnya. Diulang lagi. Oh, didiemin dulu Gitu. sampai bersih ya. Iya, didiemin dulu sampai kering ntar kelihatan gitu. Ntar kalau sudah kering sekali baru ntar dikasih pelembab lagi gitu. Wah, keren loh. Lembab sama krim malam sama krim pagi. Keren malam, keren pagi ya. Biar tetap moisture sepatunya. Tuh, sahabat pagi bisa lihat sudah lebih kinclong sekali. Oke, terima kasih loh teman-teman dari Shoe Bible. Shoe Bible ya. Ini jangan lupa kalau misalnya mau koleksi sepatu kesayangan Anda yang mulai kotor tapi males untuk merawatnya, bisa Datang cek aja. di Instagramnya Langsung juga cek ya. Shoe Bible aja. Di Shoe Bible. Terima kasih loh ya semuanya. Makasih Mas Yanda, Thank makasih you Mas ya. Angga, makasih Mas Aldi. Oke, nanti kita jumpa lagi. Saya Andre Taulani. Hesti Dan Purwodinata. juga Pace. Pagi-pagi. Semangat.